Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal materi nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa harga mutlak dari negatif 24 dikurangi 16 itu lebih besar daripada harga mutlak. Di dalamnya ada harga mutlak lagi, negatif 24 dikurangi harga mutlak 16. Oke, yang pertama yang harus diingat, setiap yang ada pada atau di dalam nilai mutlak hasilnya itu selalu positif. Jadi jika kita punya negatif 5, harga mutlak dari negatif 5 hasilnya 5. Harga mutlak 100, hasilnya 100. Sehingga dengan konsep ini kalau kita sudah paham ini, maka mengerjakan soal nomor 1 ini dengan sangat mudah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah hanya mengerjakan yang dalam nilai mutlak. Oke, jadinya negatif 24 dikurangi 16, hasilnya negatif 40. Jawab. Kemudian ini kita rubah nilai mutlak yang di dalam nilai mutlak ini yang ini jadi karena dia negatif 24 tapi ada harga mutlak, jadinya 24 dikurangi 16. Nah, perubahannya seperti ini. Selanjutnya berubah lagi menjadi 40 lebih besar daripada sebelum ke 40 ini dulu lah, harga mutlak negatif 40 lebih besar daripada harga mutlak ini 24 dikurangi 16, ini 8 kan. Nah, setelah ini baru akhirnya harga mutlak negatif 40 adalah 40 lebih besar daripada 8. Jadi ini terbukti ya, terbukti. Yang ini terbukti. Soal selanjutnya nomor 2, jika X bilangan real carilah himpunan penyelesaian ya. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, yang pertama itu harga mutlak dari X ditambah 1 katanya lebih besar daripada negatif 4. Oke, kita coba dulu, kita jawab yang pertama ya, jawab. Jadi perlu diingat setiap yang ada di harga mutlak atau nilai mutlak selalu positif. Nah, di sini kita punya harga mutlak X plus 1. Ini hasilnya menggunakan definisi atau tadi penjelasan singkat bahwa setiap di dalam harga mutlak itu selalu memunculkan bilangan yang positif. Ini pasti positif. Positif lebih besar daripada negatif 4. Benar kan? Sehingga berapapun nilai X yang kita berikan kepada harga mutlak ini, X tambah 1, berapapun nilai X-nya, selalu ini kan akan jadi positif kan? Hasilnya akan positif. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X jadi himpunan penyelesaian X, di mana X ini adalah anggota bilangan atau X
bilangan real ya. Semua bilangan real maka termasuk mau dimasukin negatif, mau dimasukin positif, pasti ini berlaku di pertidaksamaan ini. Mau pakai 0 tambah 1 1 lebih besar daripada negatif 4 selalu gitu. Jadi ini selalu gitu, selalu setiap bilangan yang kita punya jika kita masukkan, kita ganti si X ini jadi dengan bilangan yang kita miliki, maka selalu berlaku ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jawabannya adalah yang ini. Oke. Selanjutnya yang B. B-nya itu 3X dikurangi 4. Harga mutlak dari 3X kurangi 4 lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita gunakan dengan definisi ya. Oke, sehingga menjadi negatif 2 lebih kecil daripada 3x min 4 lebih kecil sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita jumlah, karena di tengah ini masih ada negatif 4, agar hilang kita tambahkan 4. Sehingga negatif 2 ditambah 4 lebih kecil daripada 3x. Negatif 4 nya hilang ya, karena kita sudah tambahkan dengan 4. Ini 2 ditambah 4. Kemudian ini 2 lebih kecil daripada 3x lebih kecil sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ini ditambah 4, setiap ruas tambah 4, yang kemudian yang terakhir ini setiap ruas dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita ingin tahu nilai X nya. Jadi yang ini dibagi 3 jadinya 2/3 X, ini ada sama dengannya, ininya 6/3, atau jawaban akhirnya adalah X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan X di mana X enggak usah. Jadi di mana X nya itu dari 2/3 sampai dengan 2. Karena 6 dibagi 3 adalah 2 dan X himpunan anggota himpunan bilangan real. Oke, selanjutnya contoh soal selanjutnya adalah nomor 3 ya. Nomor 3. Tentukan sama ya, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x dikurangi 5 lebih kecil sama dengan harga mutlak X plus 1. Untuk mengerjakan soal ini kita gunakan A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita lihat ya, jadi dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga step by stepnya ini jadinya 2x min 5 kuadrat lebih kecil sama dengan x plus 1 kuadrat. Nah, kemudian pindah ruas yang kanan ke kiri, 2x min 5 kuadrat dikurangi X plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini kan kalau dengan bisa dua cara ya, bisa gunakan konsep ini, bisa juga kita berarti dikuadratkan dulu. Namun ini jadinya nanti lebih lama ya, karena kita akan muncul tuh banyak kuadrat-kuadrat berikutnya. Nah, lebih mudah kita manfaatkan sifat ini. Sehingga hasilnya kita 2x min 5 nih pertama kan ditambah ya, ditambah X plus 1. Nah, ini kita kurangi lagi
dikalikan dengan 2x min 5 dikurangi x plus 1. Oke, agar lebih kelihatan. Nah, kita buka kurungnya karena ini sangat berpengaruh ya. Ini tetap positif, ini tetap positif. Nah, yang di sini yang kadang suka keliru. Ini kan negatif kali x, negatif kali 1, negatif 1 kali x, negatif x, negatif 1 kali 1, negatif 1. Sehingga di sini 2x min 5 ditambah x ditambah 1. Yang pertama, yang keduanya 2x min 5 ininya dikurangi x dikurangi 1. Ini masih tetap lebih kecil sama dengan 0. Ini jumlahkan, operasikan yang sejenis. 2x dengan x berarti ini 3x, ininya negatif 4, yang ini x min 6. Nah, sehingga kita hanya tinggal mengalihkan ini saja. Ini biasa pelangi ya, ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Hasilnya 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali 6 dikurangi 18x, 4 kali x negatif 4, negatif 4x, 4 kali 6, negatif 4 kali negatif 6, positif 24, lebih kecil sama dengan 0. 3x kuadrat, ini negatif 18 kurangi 4, negatif 22x ditambah 24 lebih kecil daripada 0. Oke. Sehingga diperoleh terakhir ini 3x kuadrat dikurangi 22x tambah 24. Nah, untuk mencari, kita faktorkan. Nah, untuk mencari pemfaktoran dari ini, caranya adalah kita tulis lagi ya, ini kotretan 3x kuadrat dikurangi 18x dikurangi 22x ditambah 24, ini sama dengan 0. Ambil kita ya, kita akan faktorkan ini sama dengan tulis lagi di sini 3x tulis. Jadi kalau di sininya ada lebih dari 1, itu cara mudahnya adalah kita tulis dulu 3x kali 3x dibagi 3. Jadi angka 3 ini karena mengikuti yang ini. Selanjutnya apa? Kita kalikan koefisien x kuadrat dengan yang konstanta. Berarti kita kalikan 3 dikali 24 sama dengan berapa ini? 72 ya. Nah, seperti biasa cari faktor dari 72 yang jika dijumlahkan hasilnya 22. Nah, kita dapat cari aja faktor dari 72 bagi 2 36 tambah 2 belum enggak jadi 22 bagi 4. Nah, 18 ternyata ya. Ini berarti 4 dan 18. Tulis di sini tambah 4 tambah 18. Tambah 18 di sini. Oke. Nah, kita sudah dapat faktorannya. Ini belum berakhir, ini belum selesai. Sini dulu ya. Sama dengan mana yang bisa dibagi 3? Yang sebelah kanan ya. Ini tetap kita tulis lagi 3x ditambah 4. Yang ininya 3x bagi 3 x. 18 bagi 3 6. Nah, ini faktorannya. Kita tulis di sini. Berarti 3x tambah 4. Ininya x plus 6. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti titik-titiknya berapa aja nilai xx yang jadi batas daerahnya?
Yang pertama ini 3x tambah 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan mana ya? X sama dengan negatif 4/3 ya. Oke, maaf ya, tadi Bapak ada kesalahan nih. Tadi bukan 22 tapi negatif 22. Jadi jika dijumlahkan jadi 72. Dari mana 72? 3 dikali 24. Oke, kalau dijumlahkan negatif 22. Sehingga angkanya udah benar 4 dan 18. Namun tandanya ini negatif semua. Karena ketika dijumlahkan harus negatif 22. Sehingga di sini ini bukan positif, negatif, ini juga negatif. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, maka ini nilai x-nya x sama dengan ya pakai langkah-langkahnya 3x kurangi 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4. X sama dengan 4/3. Yang ini X kurangi 6 sama dengan 0, maka X-nya adalah 6. Nah, kita udah punya nilai 2X. Maksudnya dua nilai X ya, X1 dan X kedua. Nah, ini misal 4/3 sekitar 1,33 ya. Yang ini 6. Mana sih daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut? Di soal ini lebih kecil daripada 0, berarti harus positif ya. Sehingga kita pakai uji titik saja. Kita lihat di samping 4/3 ada 0 kan, di sini kan ada 0. Kita pakai uji 0 aja. X-nya kita ganti dengan 0. Yang mana yang kita ganti? Persamaan terakhir. 3x. Oke, uji titik ya, di sini uji titik. Uji titik untuk x sama dengan 0, maka ini 3 kali 0 dikurangi 4 dikali 0 kurangi 6. Apakah dia lebih kecil daripada 0? Jawabannya 0 kurangi 4 negatif 4, 0 kurangi 6 negatif 6. Kalau kita kalikan hasilnya positif, padahal di sini tandanya lebih kecil pada 0. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Di soal karena tandanya lebih kecil, maka yang memenuhi adalah daerah yang ini adalah yang ini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya di permasalahan ini X, di mana X-nya itu dari 4/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. X bilangan real. Oke. Good. Terima kasih. Untuk contoh soalnya sekian. Semoga bisa sharing lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.